Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi GLB dan juga GLBB. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang gerak dan juga besaran fisiknya. Nah, gerak kan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan juga gerak parabola. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus merupakan gerak suatu benda dalam lintasan lurus. Gerak ini dapat berupa gerak suatu benda dengan kecepatan yang tetap atau dengan kecepatan yang berubah. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan memfokuskan gerak benda dengan kecepatan tetap yang kita sebut dengan GLB dan juga gerak dengan kecepatan yang berubah yang kita sebut dengan GLBB. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan ini merupakan gerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Nah, karena kecepatannya tetap atau konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Nah, ini berarti dari awal pengamatan sampai dengan akhir pengamatan, kecepatannya tidak mengalami perubahan. Nah, untuk persamaan GLB, persamaan umumnya bisa kalian lihat di slide, yaitu P sama dengan S per T. Nah, ini kalau kalian mencari kecepatannya. Sedangkan kalau kalian mencari perpindahannya, tinggal kalian balik rumus ini, S sama dengan P dikali T. Nah, dengan P itu adalah kecepatan dalam satuan meter per second, sedangkan S adalah perpindahan dalam satuan meter, dan T adalah waktu dalam satuan second. Nah, kemudian untuk grafik dari gerak lurus beraturan atau GLB, yang pertama ada grafik antara kecepatan terhadap waktu. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini, di sini dinyatakan bahwa kecepatan dari benda ini adalah 3 meter per second. Bisa kalian lihat dari waktu 0 second sampai dengan 5 second, kecepatannya itu tidak berubah, yaitu tetap selama 3 meter per second. Kemudian yang kedua ada grafik perpindahan terhadap waktu. Nah, sumbu X-nya menyatakan T atau waktu, sedangkan sumbu Y-nya menyatakan perpindahan yang disimbolkan dengan X. Nah, bisa kalian lihat di grafik ini. Nah, di sini ditunjukkan saat T sama dengan 1 second, perpindahannya adalah 2 meter. Sedangkan saat T sama dengan 2 second, perpindahannya adalah 4 meter. Dan begitu juga seterusnya. Berdasarkan hal ini, bisa kita katakan bahwa benda bergerak dengan kecepatan yang konstan, yaitu 2 meter per second. Nah, selanjutnya kita beranjak ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB merupakan gerak dalam lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Ini berarti gerak mengalami perubahan kecepatan secara teratur. Nah, adanya percepatan pada gerak ini adalah letak perbedaan utama antara gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Nah, perlu diingat kalau di dalam gerak lurus beraturan itu kecepatannya yang konstan, sedangkan di gerak lurus berubah beraturan percepatannya yang konstan. Nah, hubungan besaran pada GLBB bisa kalian cermati di slide. Nah, di mana PT merupakan kecepatan saat T second yang dinyatakan dengan satuan meter per second, sedangkan pendol adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T waktu, sedangkan S adalah jarak. Nah, jika kalian cermati pada persamaan ini, di sini ada tanda plus minus. Nah, tanda plus minus ini menunjukkan benda itu diperlambat atau dipercepat. Nah, ketika benda itu dipercepat, maka tanda ini berubah menjadi positif. Nah, ketika benda itu diperlambat, maka tandanya berubah menjadi minus. Nah, kemudian kita beranjak ke grafik GLBB. Yang pertama ada grafik antara kecepatan dengan waktu. Nah, bisa kalian lihat untuk grafik yang ada di sebelah kiri ini menunjukkan ketika benda itu dipercepat. Nah, bisa kalian lihat kecepatan awalnya kan sama dengan 0. Dan selang beberapa waktu dia kecepatannya bertambah. Ini berarti benda dipercepat sehingga kecepatannya bertambah secara teratur.
Sedangkan untuk grafik di sebelah kanan, ini menunjukkan benda mengalami perlambatan. Bisa kalian lihat, kecepatannya menurun dari kecepatan awalnya, sehingga kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Kemudian ada grafik antara percepatan dengan waktu. Nah, karena di GLBB itu kecepatannya berubah secara teratur, maka percepatannya konstan terhadap waktu atau tetap. Selanjutnya ada grafik antara perpindahan dengan waktu. Nah, untuk grafik yang ada di sebelah kiri, ini merupakan grafik perpindahan dengan waktu ketika percepatan benda itu bernilai positif, atau dalam kata lain, ada penambahan kecepatan. Nah, sedangkan grafik yang ada di sebelah kanan ini merupakan grafik perpindahan dengan waktu ketika percepatan benda itu bernilai negatif. Bendanya mengalami perlambatan. Nah, selanjutnya kita beranjak ke contoh soal. Nah, diketahui grafik seperti gambar berikut ini, yaitu grafik antara kecepatan P dengan waktu T, di mana di sini kita disuruh menentukan yang pertama jenis gerak dari titik A ke B, titik B ke C, dan titik C ke D. Kemudian selanjutnya percepatan saat gerak dari A ke B, kemudian dari B ke C, dan dari C ke D. Dan yang terakhir kita disuruh menentukan jarak yang ditempuh benda selama 10 second. Nah, untuk soal yang pertama, jenis gerak dari A ke titik B, B ke titik C, dan C ke titik D. Nah, untuk jenis gerak dari titik A ke titik B, ini merupakan gerak GLBB yang dipercepat. Nah, bisa kalian lihat pada grafik dari titik A ke titik B. Titik A kan memiliki kecepatan sebesar 0, sedangkan saat di titik B, kecepatannya menjadi 40 meter per second. Ini berarti kecepatan benda mengalami perubahan. Nah, kalau kecepatan benda berubah, berarti dia adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kemudian gerak dari titik B ke C ini merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Bisa kalian lihat pada grafiknya, yaitu dari titik B ke titik C. Nah, kecepatannya kan konstan atau tidak mengalami perubahan. Nah, kalau kecepatannya konstan, itu berarti jenis geraknya adalah gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya untuk gerak dari titik C ke D, ini merupakan gerak GLBB yang diperlambat. Nah, dikarenakan dari titik C, kan kecepatannya itu sama dengan 40 meter per second. Sedangkan sampai di titik D, kecepatannya menjadi 0 meter per second. Nah, ini berarti kecepatan benda mengalami penurunan, sehingga dia itu mengalami perlambatan. Nah, kemudian untuk soal yang nomor B, yaitu percepatan saat gerak A sampai dengan titik B, B sampai dengan C, dan C sampai dengan D. Nah, untuk mencari percepatannya, kalian bisa gunakan rumus delta P per delta T, di mana delta P ini adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per selisih waktunya. Maka percepatan di titik A sampai dengan titik B, yaitu kecepatan akhirnya kan 40 meter per second, sedangkan kecepatan awalnya adalah 0. Dan selisih waktunya adalah 4. Sehingga 40 minus 0 per 4 minus 0, yaitu 40 per 4, maka percepatan di titik A sampai dengan B adalah 10 meter per second. Sedangkan untuk percepatan di titik B sampai dengan C, bisa kita lihat di grafik ini, kecepatan akhirnya dan kecepatan awalnya yaitu sama-sama 40. Sedangkan selisih waktunya yaitu dari 8 dikurangi 4. Sehingga 40 minus 40 per 8 dikurangi 4. Nah, 40 minus 40 itu kan hasilnya 0. 0 dibagi 4 sama dengan 0 meter per second kuadrat. Sehingga percepatan di titik B sampai dengan C adalah 0 meter per second kuadrat. Sedangkan percepatan di titik C sampai dengan D, bisa kalian lihat di sini kecepatan akhirnya adalah 0, sedangkan kecepatan awalnya adalah 40. Dan selisih waktunya 10 dikurangi 8 adalah 2 second. Sehingga 0 dikurangi 40 per 10 dikurangi 8, yaitu minus 40 dibagi 2, sama dengan minus 20 meter per second kuadrat. Sehingga percepatan di titik C sampai dengan titik D adalah minus 20 meter per second kuadrat.
Nah, tanda minus ini menunjukkan bahwa benda ini mengalami perlambatan. Nah, kemudian untuk soal nomor C, yaitu jarak yang ditempuh benda selama 10 second. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu, cara satu dengan menggunakan rumus S sama dengan pendol T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau kalian menggunakan cara yang pertama, kalian bisa cari jarak tempuh di masing-masing titik terlebih dahulu, yaitu jarak tempuh dari A ke B, atau dari waktu 0 sampai dengan 4 second, kemudian jarak tempuh dari B ke C, atau dari waktu 4 sampai dengan 8 second, dan jarak tempuh dari C ke D, atau waktu dari 8 second sampai dengan 10 second. Nah, kemudian kalian tinggal totalkan jarak tempuh di masing-masing titik yang sudah kalian cari, maka hasil penjumlahan atau hasil total itulah yang merupakan jarak tempuh benda selama 10 second. Selebihnya kalian bisa cermati contoh penyelesaiannya di sini. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan cara yang kedua ini khusus untuk digunakan pada grafik kecepatan terhadap waktu, di mana kita bisa mencari jarak yang ditempuh benda selama 10 second dengan mencari luas bidang datar yang terbentuk dari grafik yang ditunjukkan. Nah, dari grafik yang ditunjukkan ini kan dia membentuk bidang datar yang berupa trapesium. Sehingga jarak tempuhnya bisa kita cari dengan mencari luas trapesium. Di mana luas trapesium itu dinyatakan dengan setengah dikali jumlah dua sisi sejajar dikali T. Nah, pada grafik ini jumlah sisi sejajarnya bisa kalian lihat, yaitu dari garis B ke C, ini sisi sejajar yang pertama. Kemudian sisi sejajar yang kedua, yaitu garis A sampai dengan D. Sedangkan tingginya adalah 40. Nah, maka luas trapesiumnya setengah dikali sisi sejajar yang pertama, yaitu dari titik B ke C, dari 4 ke 8 adalah 4, ditambah sisi sejajar yang kedua, yaitu dari titik A ke titik D, yaitu dari 0 sampai dengan 10, yaitu 10, dikali tingginya adalah 40. Sehingga luas trapesiumnya setengah dikali 4 ditambah 10 dikali 40. Setengah dikali 14 dikali 40, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 280. Nah, karena jarak yang ditempuh benda selama 10 second adalah luas bidang datar yang terbentuk, maka jarak yang ditempuh benda sama dengan luas trapesium ini, yaitu 280 meter. Hasil dari cara yang kedua ini sama dengan hasil yang kita peroleh menggunakan cara yang pertama. Nah, jadi kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau cara kedua sesuai dengan pemahaman kalian.